Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Ketahui fx sama dengan 2x min 1. Jika fx kuadrat dikurangi 3fx ditambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 kurang 2 adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita diberikan persamaan kuadrat ya, yang ini. Persamaan kuadratnya dalam bentuk fungsi. Jadi nanti saya tulis f gitu aja. Jadi nanti di situ ada f kuadrat dikurangi dengan 3f ditambah 2. Jadi f itu maksudnya fx ya. Ini untuk mempersingkat aja. Kemudian ini bisa kita faktorkan nih. Jadi gini, kita faktorkan hasilnya adalah f. Di sini juga f ya karena f kuadrat. Kemudian ada 2 sama 1. 2 dan 1 di sini negatif-negatif ya. Jadi f kali f kuadrat yang ini ya, f kali f kuadrat yang ini, kemudian f kali 1 negatif f, negatif 2 kali f negatif 2f berarti ditambah nanti negatif 3f, terakhir negatif 2 kali negatif 1 ya, yang mana hasilnya adalah sama dengan positif 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari akarnya saja di sini. Berarti nanti kan di sini f min 2-nya sama dengan 0 yang sebelah kiri ya. Fx min 2 sama dengan 0 atau Fx min 1 sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 1. Fx-nya kita tahu sendiri bentuknya seperti ini, 2x min 1 berarti 2x min 1 sama dengan 2, 2x satunya pindah ruas, 2 tambah 1 berarti 3, berarti x-nya adalah 3 per 2. Yang di sini berarti 2x min 1 sama dengan 1, 2x sama dengan 2 ya, satunya pindah ruas, x-nya 2 per 2 sama dengan 1. Ingat di sini ada keterangan bahwa x1 kurang dari x2. Kalau kita lihat di sini berarti nanti ini sebagai x1 karena dia 1, yang di sini x2 karena dia 3 per 2 ya. Jadi 1 kurang dari 3 per 2. Setelah itu kita diminta mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu ini, x1 tambah 2 dan x2 min 2. Jadi ini saya bisa bikin di sini bahwa persamaan kuadrat yang kita cari nanti akar-akarnya adalah x1 aksen misalnya, yang mana dia adalah sama dengan x1 tambah 2. Di sini x1-nya adalah sama dengan 1, yang ini ya, ditambah dengan 2 berarti sama dengan 3. Sedangkan untuk x2 aksennya adalah x2 kurangi 2 sesuai di soal yang ini. X2-nya adalah ini, yaitu 3 per 2. 3 per 2 kalau dikurangi 2 hasilnya nanti adalah setengah ya. Maksud saya negatif setengah. Cara kita membentuk persamaan kuadrat itu gini. Misal akar-akarnya adalah x1 aksen dan x2 aksen, maka kita tinggal ginikan aja. X kurangi x1 aksen, kemudian dikalikan dengan x kurangi x2 aksen. Dia sama dengan 0. Kemudian kita kalikan aja sebutannya kalau Gen Z ya, itu kali pelangi. Nah, x kali x, x2 aksen, ini kali ini kali ini ya, standar. Jadi x kali x di sini adalah x kuadrat, x kali x2 aksen itu berarti negatif x2 aksen x, x1 aksen kali x berarti nanti ya negatif x1 aksen x, terakhir berarti ditambah x1 aksen kali x2 aksen sama dengan 0. Masukkan angka yang sudah kita tahu, yaitu x2 aksennya itu yang ini, negatif setengah x, kemudian x1 aksennya adalah 3, berarti negatif 3x. Kemudian ditambah dengan x1 aksennya 3 dikali negatif setengah sama dengan 0. Kemudian di sini menjadi x kuadrat, min kali min berarti positif ya. Berarti positif setengah x kurangi 3x ditambah 3 kali min setengah berarti negatif ya. Negatif 3 per 2 sama dengan 0. Di sini ada setengah dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2 setengah. Atau saya tulis negatif 5 per 2. Nah gini ya. Kemudian supaya 2-nya ini sebagai penyebut tidak ada, kita kalikan 2 saja. Jadi x kuadrat kali 2 berarti 2x kuadrat. 2 kali 2 ya 5 per 2 kali 2 berarti ya tinggal 5x. Yang terakhir negatif 3 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C. Nah, untuk kalian yang bertanya kenapa yang ini dikalikan 2, itu tidak masalah karena ruas kanannya 0 ya. Artinya mau dikalikan berapapun nggak masalah. Kali 100 misalnya itu tidak masalah. Hasilnya nanti berarti 100x kuadrat min 250x min 150 sama dengan 0. Ini setara ya. Ini dan ini setara. Jadi tidak ada masalah di situ.
Hasil penjumlahan dari X, Y, dan Z yang memenuhi 3 pangkat 2X tambah Y kurang Z sama dengan 1/27 X min Y tambah 2Z tambah 2 log X min Y tambah Z sama dengan 1/1 tambah 2 log 5 dan harga mutlak dari matriks atau determinan matriks ya X setengah 2Y2 sama dengan 2 adalah titik-titik. Kalau kita lihat soal ini adalah soal dari sistem bersama linear 3 variabel gitu. Yang pertama itu kan yang ini nanti menghasilkan persamaan 1. Jadi kalau kita tulis ulang di sini 3 pangkat 2X tambah Y kurangi Z itu dia sama dengan 1/27. 1/27 itu bisa kita tulis sebagai 1/3 pangkat 3 ya. Nah supaya pindah ke atas nanti jadi tambah negatif gitu. Jadi dia menjadi 3 pangkat negatif 3. Pangkat X min Y tambah 2Z tambah 2. Kemudian masing-masing dari negatif 3 ini kita kalikan, maksudnya negatif 3 kita kalikan dengan masing-masing suku. Berarti dia menjadi 3, negatif 3 kali X menjadi negatif 3X, positif 3Y, negatif 6Z dikurangi 6. Yang sebelah kiri dia adalah 2X tambah Y kurangi Z. Terus di sini kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, berarti kita bisa tulis 2X tambah Y kurangi Z sama dengan negatif 3X tambah 3Y. Nah, gini ya. Terus untuk yang variabel kita pindah ke kiri. Jadi negatif 3 nanti akan menjadi positif 3 kalau kita pindah ke kiri ya. Pindah ruas. Berarti 2X tambah 3X hasilnya adalah 5X. Y-nya Y kurangi 3, Y berarti negatif 2Y. Terus negatif Z positif 6Z berarti positif 5Z sama dengan negatif 6. Ini adalah persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya kita dapatkan dari yang bagian ini, yaitu logaritma dari X min Y tambah Z sama dengan 1/1 di sini, dia adalah A log A ya. A log A. Artinya bilangannya sama tuh. Bilangan pokok dengan yang dilogaritmakan. Kemudian di sini kan ada 2 log 5. Ini kita samakan saja dua bilangan pokoknya, biar nanti kita bisa pakai beberapa sifat logaritma gitu. Seperti ini ya. Jadi 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Nah, kenapa kita samakan? Karena nanti gini, di sini kan penjumlahan jangan logaritmanya. Kalau penjumlahan itu berarti bilangan yang di dalam lognya ini bisa kita kalikan. Artinya bisa kita tulis menjadi 2 log 2 kali 5. Atau 2 log 10. Nah, 2 log 10 itu bisa kita balik menjadi 10 log 2. Oke? Sedangkan yang sebelah kiri dia adalah log X min Y tambah Z. Sebelum kita tulis, kita gini ya. Jadi kalau 10 itu tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadinya nanti gini, log 2. Nah, yang kiri kan dia adalah log X min Y tambah Z. Artinya di dalam log itu sama, yaitu X min Y tambah Z, berarti dia harus sama dengan 2. Dan ini memberikan kita persamaan 2. Persamaan 3-nya akan kita dapatkan dari determinan matriks di situ, yaitu kita tahu bahwa X setengah 2Y2 itu adalah matriks persegi ya. Jadi kalau ada matriks misalnya gini, A, B, C, D, itu determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C. Di sini kan yang berperan sebagai A, B, C, D ya A setengah 2Y2. Berarti ya kita kalikan X kali 2, seperti ini. X kali 2 adalah 2X. Kemudian 2Y kali setengah, hasilnya ya Y ya, negatif Y berarti. Karena kan di sininya negatif BC. Dan dia sama dengan 2. Oke, ini langsung nih persamaan 3. Sekarang kalau kita lihat di sini, yang paling sederhana itu persamaan 3 ya. Yaitu 2X min Y sama dengan 2. Karena hanya mengandung 2 variabel tuh. X dan Y saja. Sedangkan persamaan 1 dan 2 di sini mengandung 3 variabel, X, Y, Z. Artinya di sini Z-nya kita perlu eliminasi nih, supaya dia mirip seperti persamaan 3. Eliminasi Z-nya itu dari persamaan 1 dan 2 ini maksud saya. Jadi nanti kan di sini koefisien Z-nya itu 5, sedangkan di sini 1 ya, karena nggak ditulis. Ya berarti nanti yang persamaan 2 itu kita kalikan 5 supaya koefisien Z-nya itu sama. Kalau koefisien Z-nya sama nanti bisa dikurangkan dan tereliminasi gitu. Jadi nanti yang ini masing-masing kita kalikan dengan 5, dia menjadi 5X kurangi 5Y ditambah 5Z sama dengan 2 kali 5 berarti 10 ya, persamaan 2-nya kan gitu. Terus persamaan 1-nya kita tulis ulang saja, 5X min 2Y ditambah 5Z sama dengan min 6. Ini persamaan 1. Dan ternyata tanpa kita sadari di sini X-nya pun juga tereliminasi ya, padahal tadi niat awalnya itu
hanya mengeliminasi Z. Jadi di sini kan 5Z kurang 5Z saling meniadakan, X-nya pun demikian. Berarti nanti negatif 5Y dikurangi negatif 2Y. Artinya ditambah 2Y ya. Berarti negatif 3Y. 10 dikurangi negatif 6 berarti 10 tambah 6. Yaitu 16 atau Y-nya adalah negatif 16 per 3. Ini kita dapatkan nilai Y-nya. Oke. Nah sekarang kita substitusi ini ke persamaan ini. 3. Kita akan dapatkan X-nya. Yaitu 2X min Y sama dengan 2. Berarti Y-nya adalah min 16 per 3 sama dengan 2. Berarti 2X, saya pindah ruas ya, ini ke kanan menjadi 2. Kan ini negatif nih, dia menjadi positif. Berarti nanti ditambah negatif 16 per 3. Jadinya gini ya. 2X, 2 itu adalah 6 per 3 kurangi 16 per 3. Atau 6 kurangi 16 adalah negatif 10 per 3. Artinya, X-nya nanti akan menjadi setengah dikalikan negatif 10 per 3. Karena 2-nya pindah ruas, berarti X-nya menjadi negatif 10. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sekarang kita cari nilai dari Z-nya. Cara mencari Z-nya kita pakai yang ini saja. Persamaan 2 yang sebelum dikalikan 5. Tinggal kita masukkan X dan Y-nya yang sudah kita ketahui dari sini ya. Yaitu bahwa X-nya ini negatif 10 per 6. Terus Y-nya adalah yang ini negatif 16 per 3. Nah, negatif ketemu negatif berarti positif 16 per 3 ditambah Z sama dengan 2. Kemudian ini kita kalikan 6 ya, supaya 6 dan 3-nya hilang ya. Jadi negatif 10 per 6 kali 6 itu berarti kan negatif 10. 16 per 3 kali 6, 6 bagi 3 kan 2 ya. Berarti nanti 32 ditambah 6Z sama dengan 12. Yang ini 32 kurangi 10 berarti 22 ditambah 6Z sama dengan 12 atau 6Z-nya adalah 22 kurangi 12 yaitu negatif 10 sehingga Z-nya adalah negatif 10 per 6. Tujuan di soal itu tadi mencari X tambah Y tambah Z. Berarti X-nya adalah negatif 10 per 6 ditambah Y-nya adalah negatif 16 per 3 ditambah Z-nya adalah negatif 10 per 6. Yang 16 per 3 kita jadikan dia menjadi 32 per 6. Supaya semuanya per 6. Kemudian, karena di sini semuanya sudah per 6, maka kita bisa tulis negatif 10 tambah 32 tambah 10, hasilnya adalah 52 per 6. Kemudian negatif 52 per 6, itu kalau kita sederhanakan, berarti nanti sama-sama dibagi 2 ya, yaitu negatif 26 per 3. Yang mana kalau kita lihat di jawaban tidak ada ya. Jawabannya itu adalah negatif 26 per 3. Dan dia tidak ada pada pilihan jawaban.